Mehmed II atau yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih atau Mehmed Sang Penakluk adalah penguasa Utsmani yang ketujuh yang berkuasa pada tahun 1444 Masehi sampai 1446 Masehi dan 1451 Masehi sampai 1481 Masehi. Mehmed lahir pada 30 Maret 1432 Masehi di Edirne, ibu kota Utsmania kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Huma Hatun sebagai ibunya. Muhammad Al-Fatih mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur. Saat Mehmed berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah Amasya. Sesuai tradisi Utsmani, untuk mengutus para Sheikh atau pangeran yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bakal bila naik tahta kelak. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada tahun 1444, Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada Mehmed atau Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih berumur 12 tahun. Pada periode pertama masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih, pihak Utsmani diserang kerajaan Hungaria yang dipimpin Janus Hunyadi yang melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Sziged 1444 Masehi. Dalam keadaan seperti ini, Muhammad Al-Fatih meminta ayahnya untuk kembali naik tahta, tetapi ayahnya menolak. Sebagai balasan pun, Muhammad Al-Fatih menulis surat kepada ayahnya. Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku. Murad pun kemudian datang dan memimpin pasukan, mengalahkan pasukan gabungan Hungaria, Polandia, dan Wallachia yang dipimpin oleh Wladislaw III, Raja Hungaria dan Polandia, Janos Hunyadi, komandan pasukan gabungan Kristen, dan Mercia II, Poipot, Adipati Pangeran Wallachia dalam pertempuran Parna. Murad kemudian didesak untuk kembali naik tahta oleh Chandar Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Sheikh Syamsuddin pada masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih. Murad kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1451 Masehi. Sepeninggalannya, Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun. Selanjutnya kisah penaklukan kota Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota yang didirikan Kaisaran Romawi Konstantinus Agung pada 330 Masehi, merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kala itu. Para pemimpin muslim dari generasi ke generasi, diawali Muawiyah bin Abi Sufyan, juga termasuk mereka yang berusaha menaklukkan Konstantinopel, meskipun semua upaya itu gagal. Saat Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta pada tahun 1451 Masehi, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat angkatan laut Utsmani untuk mempersiapkan penaklukan Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah antara 80.000 sampai 200.000 orang, kereta api, artileri, dan 320 kapal. Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulan sabit untuk menghadang bantuan untuk Konstantinopel dari laut. Pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur meminta bantuan dari barat. Tetapi Paus memberikan persyaratan agar gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Beberapa pasukan barat datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Sekitar sebulan kemudian, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pihak Utsmani setelah 57 hari pengepungan. Setelah penaklukan ini, Muhammad Al-Fatih memindahkan ibu kota Utsmani
dari Edirne ke Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mengubah Hagia Sophia yang semulanya adalah Basila Ortodoks menjadi sebuah masjid. Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan pendirian bangunan muslim dan komersial seperti Masjid Rum Mehmed Pasha. Dari sini, kota berkembang dengan cepat. Pada akhir masa kekuasaannya, Konstantinopel berubah menjadi ibu kota kekaisaran yang megah. Selanjutnya ada beberapa peperangan yang dilakukan pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih ini. Salah satunya yaitu penaklukan Serbia 1454 Masehi sampai 1459 Masehi. Pada masa itu, Durad Brankovic telah menjalin persekutuan dengan Hungaria dan membayar upeti. Saat Serbia menolak klaim tersebut, Utsmani mengirim pasukan dari Edirne ke Serbia pada tahun 1454 Masehi. Smederevo dikepung sebagaimana Novo Brdo yang merupakan pusat perkembangan dan peleburan logam paling penting di Serbia. Saat Stepan digulingkan pada 8 April 1459 Masehi dan Stjepan Tomšević diangkat menggantikannya, dan ini membuat Sultan Muhammad Al-Fatih marah. Muhammad Al-Fatih kemudian mengerahkan pasukannya kembali ke Serbia dan menyerang Smederevo. Menyadari bahwa Smederevo tidak akan dapat bertahan dari serangan Muhammad Al-Fatih, Stjepan Tomšević menyerahkan benteng pada 20 Juni. Utsmani menguasai sisa-sisa wilayah Serbia yang lain dalam kurun waktu 1 tahun. Peristiwa penting lainnya yaitu penaklukan Morea pada tahun 1458 Masehi sampai 1460 Masehi. Lalu penaklukan tepi Lautan Hitam, selanjutnya penaklukan Bosnia 1463 Masehi, dan yang terakhir Perang Utsmani dan Venesia 1463 Masehi sampai 1479 Masehi. Selanjutnya kita masuk di tahun-tahun terakhir Muhammad Al-Fatih. Pada tahun itu, Muhammad Al-Fatih sendiri bergerak memimpin pasukan, tetapi dia sakit saat sampai di Maltepe. Saat itu, Muhammad Al-Fatih berusaha melakukan penaklukan terhadap Rodos dan Italia Selatan. Tetapi, sebagian sejarawan mengatakan bahwa peperangan selanjutnya diarahkan untuk menundukkan Mesir yang saat itu dikuasai Kesultanan Mamluk. Juga mengambil gelar khalifah yang dipegang Wangsa Abbasiyah yang hidup di Mesir dalam perlindungan Mamluk sejak tahun 1261 Masehi. Tak lama, Sultan Muhammad Al-Fatih mangkat pada tanggal 3 Mei 1481 di usia 49 tahun. Menurut pendapat sejarawan Colin Hayward, Muhammad Al-Fatih meninggal karena diracun putra tetuanya, Bayezid. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa dia diracuni oleh dokter pribadinya, seorang mu'alaf berbangsa Yahudi. Jadi itulah kisah singkat tentang tokoh yang bernama Muhammad Al-Fatih atau yang dikenal dengan Kesultanan ke-7 Turki Utsmani yang digadang-gadang sebagai penakluk Konstantinopel. Sekian, terima kasih.